Saudara yang dikasihi Kristus, kita bertemu kembali dalam renungan pagi. Tapi sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah kesehatan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami pada pagi hari ini. Engkau membangunkan kami dan mengingatkan kami untuk bersekutu dengan Engkau. Bapa yang baik, biarlah ketika kami mendengarkan firman-Mu, Engkau menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu Tuhan tidak sia-sia, tetapi biarlah itu bermanfaat guna untuk mengubah hidup kami, supaya kami lebih dewasa di dalam berpikir, bertindak, dan dewasa di dalam iman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, yaitu hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024. Tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 20, demikian pembacaan firman. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Demikian pembacaan firman. Saudara yang diberkati oleh Kristus Yesus, kasih karunia pengampunan di dalam Kristus sangatlah besar. Kita ini musuh Allah, namun dipanggil untuk bertobat, untuk melihat salib Kristus, di mana murka dan kasih dinyatakan secara bersamaan. Maka kita diperdamaikan dengan Allah ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara yang diberkati Kristus, kata diperdamaikan, kalau kita lihat dari bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani, kata lasso yang artinya mendamaikan. Dan kalau kita lihat lagi di dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Inggris artinya mengubah atau menukur. Dan kita lihat berubah. Dan kita lihat juga kita dibuatnya berbeda. Dengan kematian Kristus di kayu salib, manusia diperdamaikan dengan Allah. Hubungan yang terputus antara Allah dengan manusia akibat dari dosa manusia itu sekarang kita diperdamaikan, dijadikan rekonsiliasi antara manusia dengan Allah. Boleh kita lihat hubungan Allah dengan manusia itu dipulihkan, yaitu Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi, waktu kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hubungan kita dengan Allah dipulihkan kembali, bahkan kita diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Kalau kita boleh baca nanti di Injil Yohanes 1 ayat 12. Hubungan yang tadinya tidak baik dengan Allah menjadi hubungan Bapa dengan anak. Karena kita diperdamaikan dengan Allah, kalau kita lihat diperdamaikan dengan Allah dengan dua sisi. Dari sisi Allah kita lihat dia mengambil inisiatif mengutus Kristus sebagai jalan perdamaian. Inilah yang disebut anugerah atau kasih karunia yang hanya dapat dikerjakan oleh Kristus. Dan sisi manusia, kita yang percaya kepadanya harus merespon dengan memberi diri diperdamaikan dengan Allah. Kita secara aktif harus mau berubah menjadi seperti Kristus, yaitu ciptaan baru.
Kalau kita baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Artinya kita harus mau mengalami perubahan kodrat dari kodrat manusia menjadi kodrat ilahi. Artinya kita harus mau mengalami perubahan, memiliki hakikat yang juga dimiliki Allah, yaitu kasih, adil, benar, kudus, dan sebagainya. Ketika kita masuk proses perubahan, maka akan berakibat hubungan kita dengan Allah makin harmonis sampai akhirnya kita diperkenankan tinggal bersamanya di rumah Bapa. Di dalam Yesus kita menjadi anak Allah yang dikasihinya. Kita hidup untuk memuliakan Allah dan kita dapat berkata, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Itu yang dikatakan di Roma 7 ayat 24. Semua sukacita, ucapan syukur, penyembahan kita kepada Allah didasarkan pada apa yang kita telah Kristus kerjakan untuk kita. Semua ini karena jasa Kristus. Dan inilah inti dari Injil yang Paulus beritakan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Kristus, marilah kita terus merenungkan Injil sebagai sumber kekuatan baru dan hidup untuk menjadi utusan Kristus. Injil yang membangkitkan kita dari kematian dan memperdamaikan kita dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, karena itu supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 22. Ketika kita merenungkan Injil, kita diingatkan kembali bagaimana hidup kita diubah dari yang dahulu musuh Allah, namun kita sekarang menjadi anak Allah. Kita diingatkan kembali bagaimana Roh Kudus membimbing kita untuk diperdamaikan dengan Allah. Karena kebenaran Kristus yang membenarkan kita, yang terus disempurnakan dalam kasih karunia untuk hidup bagi Allah, melayani Dia, memancarkan kemuliaannya. Itu sebabnya dikatakan karena kita sudah dibenarkan oleh Allah, kita sudah dipulihkan oleh Allah, maka kita diberangkatkan oleh Allah sebagai utusan Kristus untuk memberitakan kebenaran. Dan inilah tugas orang yang sudah diperdamaikan oleh Allah, yang sudah dipulihkan oleh Allah. Dikatakan tadi, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Sebagai utusan Kristus di tengah-tengah dunia ini, kitalah menjadi pembawa, pemberita firman itu, supaya ketika masih ada orang yang melakukan kejahatan, kitalah yang menyuarakan supaya dia meninggalkan perilaku yang tidak baik dan dia mau kembali kepada Allah, diperdamaikan oleh Allah, sehingga kehidupannya semakin baik ke depan. Inilah firman yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini. Ingat, kita sebagai utusan Allah di tengah-tengah dunia, kita juga harus menjadi perantara. Dan jangan hanya perantara, tetapi kita juga harus melihat keberadaan diri kita supaya kita tidak menjadi batu sandungan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, karena Engkau sudah memperdamaikan dirimu dengan kami. Karena pemberontakan, kejahatan kami, kelakuan kami yang melakukan dosa. Tetapi berkat kasih setiamu, Engkau datang ke dunia
untuk memulihkan hubungan antara Allah dengan manusia, supaya manusia itu mendapat kehidupan yang kekal, keselamatan yang kekal. Dan ketika kami sudah dipulihkan, maka kami menjadi utusan-utusan Kristus di tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan kerajaan-Mu di dunia ini, supaya kerajaan-Mu semakin meluas dan semakin banyak orang yang percaya mengikut Engkau. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam, selamat beraktivitas.